Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salome Ebenezer. Saya FOUGI angkatan 2018. NIM saya 18400 540. Adapun tujuan saya membuat vlog atau video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas agraria, dan juga mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Mungkin juga mengedukasi. Yaitu kurang lebihnya tugas saya itu untuk mengkaji keadaan Indonesia saat ini, yaitu keadaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Namun dari aspek hukumnya, yang mana juga dosen saya telah melampirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana saya sudah buat resumenya sini. Tentu kalau kita berbicara COVID-19, maka banyak aspek yang bisa kita kaji, mulai dari aspek sosial politik, aspek sosial budaya, lalu kemudian dari aspek kesehatan atau medis, dan sebagainya banyak. Namun saya di sini akan lebih membahas dari aspek hukumnya. Oke, mungkin langsung saya bacakan resume saya atas beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Itu dari pertama, yaitu dari Pergub Jawa Barat nomor 27 tahun 2020 tentang pedoman PSBB di wilayah Bogor, Depok, Bekasi. Adapun yang dimaksud dengan PSBB yaitu pembatasan kegiatan penduduk atau masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Dan juga PSBB dapat juga dikatakan sebagai pembatasan aktivitas di luar rumah. Lalu juga diatur mengenai jangka waktunya. Disebutkan dalam Pergub Jawa Barat nomor 27 ini jangka waktunya diatur dalam Pergub. Maksudnya mungkin nanti diatur dalam Pergub lain. Lalu juga di sini disebutkan tentang adanya penghentian institusi penghentian pendidikan, juga penghentian beberapa pelayanan administrasi, juga penghentian pembatasan kegiatan keagamaan, juga pembatasan kegiatan sosial budaya. Mungkin bisa saya jelaskan satu. Kalau pembatasan institusi pendidikan itu mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMU atau SMA, SMK. Di situ disebutkan agar memastikan tetap berjalannya pendidikan. Tapi di sini nggak dikasih tahu mengenai apakah ini by online atau menggunakan platform apa atau bagaimana mekanismenya. Ini tidak diperinci melalui Pergub ini. Lalu mengenai pelayanan beberapa administrasi, misalnya pembatasan di kelurahan atau di kecamatan misalnya. Lalu juga pembatasan kegiatan keagamaan seperti sebagaimana yang kita tahu bahwa belakangan ini nggak bisa sholat Jumat berjemaah, nggak bisa gereja sebagaimana mestinya yang setiap hari Minggu kita laksanakan sebagai umat Kristiani. Lalu juga pembatasan beberapa kegiatan sosial budaya, misalnya penundaan perkawinan, penundaan acara adat, penundaan konser musik, dan masih banyak yang lainnya. Lalu juga dalam Pergub Jawa Barat ini nomor 27 2020 juga dijelaskan mengenai hak-hak masyarakat di sini. Ada haknya itu pelayanan kesehatan. Lalu juga berhak atas data informasi publik terkait COVID-19, lalu juga berhak atas kemudahan akses dalam membuat pengaduan, lalu juga berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, lalu juga berhak atas kebutuhan atau kiriman berupa tunai atau non tunai, tapi nggak dijelasin secara rincinya. Lalu juga di Pergub ini menjelaskan mengenai sanksi. Di sini disebut sanksinya diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan. Nanti ini saya akan menjelaskan dulu dari segala aspek hukumnya. Nanti saya akan kaitkan dengan pengetahuan umum dan sosial budaya. Lalu tentang yang kedua ini Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB sebagai percepatan penanganan. Di sini kurang lebihnya definisi PSBB-nya sama ya dengan Pergub tadi, pembatasan kegiatan dan sebagainya. Lalu juga di sini mengatur tentang penetapan PSBB berdasarkan peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19 sendiri. Lalu juga tentang penetapan PSBB itu dari Kemenkes harus dari permohonan gubernur. Maksudnya begini, semisal Jakarta ingin melaksanakan PSBB itu harus dengan restu Menkes gitu, melakukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan kesepakatan antara Menteri Kesehatan dengan gubernur atau Pemda kan. Lalu juga disebutkan di sini mengenai tata pelaksanaannya.
Juga itu kurang lebihnya sama di Pergub, meliburkan sekolah dan kegiatan perkantoran, meliburkan kegiatan keagamaan, lalu juga pembatasan kegiatan publik atau yang bersifat memanfaatkan fasilitas umum, juga pembatasan moda transportasi. Lalu juga di sini menjelaskan tentang pembinaannya. Kurang lebih pembinaannya itu dijelaskan begini, dilakukan oleh gugus tugas atau biasanya kita tonton tuh atau kita kenal gugus tugas penanganan cepat COVID-19. Juga antara lain tugasnya ini ada melakukan advokasi, ada asistensi teknis, ada pemantauan dan evaluasi, namun tidak diperinci di dalam Permenkes ini. Lalu juga selanjutnya ada dari Perpu nomor 1 2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid. Di sini disebutkan ya bahwa intinya pokoknya menetapkan batasan defisit anggaran atau APBN belanja negara yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Khusus di dalam Perpu nomor 1 2020 ini dimungkinkan apa untuk melampaui 3% defisitnya dari PDB. Kalau yang saya tahu dari mulai 2019 sampai sekarang setahu saya itu sekitar 1,87. Berarti ini dalam artian belum melampaui, dan kalaupun melampaui juga dimungkinkan dalam Perpu ini. Lalu kemudian aturannya yang kedua yaitu sejak 2023 nanti besaran defisit akan kembali menjadi maksimal 3%, yang mana sekarang dimungkinkan untuk melampaui 3% defisitnya, namun di tahun 2023 nanti maksimal akan kembali lagi kepada 3%. Lalu juga ini disebutkan mekanismenya dilakukan secara bertahap. Lalu juga di sini disebutkan bahwasanya negara mengeluarkan SUN atau surat utang negara. Itu berupa efek ya, SUN itu berupa efek. Bisa dikatakan mungkin juga bagian dari surat utang. Jadi mungkin dia juga bisa dikatakan hampir mirip dengan obligasi. Kurang lebihnya pokoknya suatu institusi atau dalam hal ini negara dia mengeluarkan surat utang atau pengakuan utang itu. Lalu selanjutnya dari Kepres nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang peraturan kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu di sini disebutkan ada menimbang ya kan, baru di sini terakhirnya menetapkan ya kan. Menetapkan satu corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan nasional. Lalu juga disebutkan wajib diupayakan penanggulangannya. Nah, itu adapun beberapa dasar hukum yang saya sebutkan tadi kurang lebihnya ada 4 atau 5 begitu yang dilampirkan oleh dosen saya juga kebetulan oleh Budiana. Lalu ini kan maksudnya kan dikaitkan dengan bagaimana keadaan Indonesia di tengah pandemi ini. Keadaan Indonesia di tengah pandemi ini mungkin bisa dikatakan tidak seperti biasa, tapi juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin dalam keadaan baik-baik saja, mengapa saya bisa mengatakan dalam keadaan baik-baik saja? Mungkin seperti yang kita tonton di media atau di televisi atau di sosial media dilaksanakannya PSBB. Namun apabila kita melihat Jakarta Info di sosial media, setiap sore macet. Jangankan sore, siang juga macet. Jangankan jalan besar, jalan kecil juga macet. Lalu entah apa yang diterapkan dalam PSBB ini. Memang walaupun bisa kita lihat fakta-faktanya ada beberapa titik-titik checkpoint yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan begitu. Adapun yang dimaksud dalam Pergub tadi atau Permenkes tadi atau Perpu tadi atau Kepres memang ada faktanya, namun yang kita lihat jalanan tetap macet gitu. Bisa dikatakan biasa saja walaupun dari segi ekonomi kita lihat drastis, mulai dari pergerakan roda perekonomian, defisit bertambah, lalu juga kemudian resesi ekonomi, kemudian investasi pasar modal carut marut. Tapi untuk kehidupan sosial masyarakatnya kurang lebihnya begitu. Mungkin juga masyarakat lama-lama enggan untuk di rumah, juga masyarakat harus survive ya kan, survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mengingat sekarang sudah jalan ke
bulan ke 2 ya, udah jalan 2,5 bulan kurang lebih sekarang kan, jalan Maret, April, Mei, ya udah 2 bulanan, kurang lebih udah 2 bulanan. Mungkin kalau PNS dia nggak masuk juga tapi tetap digaji. Mungkin kalau karyawan swasta, berdasarkan juga yang saya baca dari Permenakes, ada sekitar dilakukannya PHK secara massal sekitar 11.000 sekian gitu, itu dari data dari data Kementerian Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Sekitar belasan ribu pekerja di PHK secara massal, penutupan pabrik sana sini gitu. Namun kalau dari segi pengetahuan umumnya, dikaitkan dengan dasar hukum sini, mungkin saya ada beberapa koreksian ya menurut tentang dasar hukum sini, terutama mungkin di Pergub dan di Permenakes kan disebutkan bahwa salah satu hak masyarakatnya itu berhak memperoleh atau mendapatkan atau mudah untuk mendapatkan data informasi publik terkait COVID-19. Namun di sini tidak diperinci sebagaimana, maksudnya tidak diperinci, mungkin saja kan bisa diksinya diperbaiki, masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait COVID-19 yang valid. Karena kan masyarakat Indonesia tidak seperti yang kita tahu ya kan. Kalau menurut pandangan saya pribadi, masyarakat Indonesia itu kaget internet. Bagaimana saya dapat katakan kaget internet? Karena masyarakat Indonesia itu mungkinlah bisa kita katakan netizen ya. Netizen itu senangnya dengan hal yang negatif. Mulai dari bullying, mulai dari gibah, konfrontasi, dan sebagainya. Lalu dengan kaitannya ini apa? Nah, masyarakat ini kadang yang mungkin atau yang baru punya HP atau yang kaget internet, dia kalau menerima informasi, validitasnya tidak diperiksa terlebih dahulu. Mungkin juga karena sebagian masyarakat kita lulusan SMA ya kan, kurang lah pengetahuannya mengenai atau media-media yang begini, yang bersifat yang harus ngecek sana sini, mungkin ribet atau bagaimana. Tapi yang bisa saya kritisi di sini kurang lebihnya adalah, menurut saya banyak media mainstream Indonesia belakangan ini melakukan kesalahan bisa dikatakan fatal. Saya bukan menjelekkan di sini, namun saya sebagai masyarakat dan saya sebagai orang juga yang kebetulan bergelut di bidang hukum, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum, saya boleh mengkritik kan. Media ataupun jurnalis sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini seringkali menaikkan angka atau distortif statistik, bisa dikatakan sebagai distortif statistik. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa faktanya di Indonesia ini hampir tidak ada orang yang meninggal pure karena COVID-19. Itu faktanya. Nanti Anda datanya boleh cari sendiri, tapi jangan mencari melalui Google atau jangan melalui media mainstream. Tidak ada hampir ya, oke lah, mungkin saya perhalus bahasa saya, hampir tidak ada orang di Indonesia ini yang mati, yang meninggal karena COVID-19. Misal saya hari ini diputuskan melalui swab test saya positif corona, kemudian saya mengalami gejala panas, mual, sebagainya, paru saya terserang, 4 hari kemudian mati gara-gara corona. Sungguh itu tidak ada. Itu hanya permainan media dan permainan sebagainya. Jujur bahkan ini saya jarang membuka televisi atau membuka media sosial yang berbau hal demikian, apalagi yang belum dapat dicek validitasnya. Makanya saya bisa mengatakan bahwa mungkin jurnalis atau media juga kurang dalam hal ini, dalam mengecek. Mungkin ya memang saya percaya tidak dapat dipungkiri, memang data-data yang dia dapat mungkin dari gugus tugas atau dari pemerintah. Namun untuk kenaikan angka ini kan kita kan tidak tahu sebagai masyarakat umum atau sebagai masyarakat sipil, ya kan. Harusnya mungkin saya juga bisa memberikan saran, harusnya tolonglah media memberikan narasi penyemangat, bukan narasi ketakutan gitu ya, bukan narasi ketakutan yang ditebar. Contoh simpelnya, ada kasus di Bali kemarin, salah satu musisi Bali, dia alergi cumi, lalu di rapid test positif. Karena dia nggak terima, dia bayar 850.000, dia swab test. Pada saat hasilnya swab test negatif, berarti kan di sini kan adalah false negatif gitu kan.
tentang swab test dan rapid test ini juga tidak bisa diterima validitasnya, tidak bisa diterima keabsahannya gitu. Masa orang tiba-tiba alergi cumi, orang alergi dimsum, tiba-tiba dibilang positif COVID, sedangkan media aja nggak pernah menggoreng tentang PDP ataupun ODP. Mereka tidak bisa membedakan, masyarakat umum tidak bisa membedakan. Jadi kalau saran saya stoplah dengan hal yang demikian. Stop dengan narasi-narasi yang ditebar di televisi dan sebagainya. Stop, karena itu sama sekali tidak membangun. Karena tujuan di sini pemerintah, baik Pak Jokowi, baik Pak Terawan ataupun gugus tugas, karena tujuan utamanya itu untuk membangun ini, untuk percepatan penanganan COVID-19, bukan untuk memperlambat penanganannya. Karena yang saya lihat di sini, media bukannya untuk mempercepat sebagaimana yang dimaksud itu, justru malah memperhambat kadang. Memang secara tidak langsung memang kita tidak dapat mempersalahkan mereka, tidak dapat mempersalahkan media cetak, tidak dapat mempersalahkan Instagram, tidak dapat mempersalahkan medsos. Namun secara tidak langsung dalam dunia kesehatan yang saya tahu, itu ada yang namanya psikomatik. Kekuatan manusia itu cuma dua, selain otot, di luar fisik, kekuatan manusia cuma dua, yaitu di akal pikiran dan di hati. Ketika perasaan seorang telah terserang dan psikomatik, orang akal pikirannya telah terserang, imunitasnya akan turun drastis, dan orang meninggal dunia ini karena imunitasnya berkurang. Orang diabetes, imunitasnya kurang. Orang serangan jantung, imunitasnya kurang. Orang stres, apalagi depresi, imunitasnya sangat-sangat turun. Menyebabkan apa? Menyebabkan sakit. Sakitnya gejalanya umum, demam. COVID gejalanya apa? Demam, nyesak, mual. Kan umum, sangat-sangat umum. Dan juga apabila dibandingkan TBC, jujur saya sebagai masyarakat umum yang tidak begitu mengerti tentang kesehatan, saya lebih takut kepada TBC dibanding COVID-19 ini. Mengapa saya menggunakan masker? Karena saya takut, bukan takut COVID sebenarnya, karena takut dengan hal yang tidak diinginkan, yaitu penyakit-penyakit lain. Dulu juga saat TBC marak, kita juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, namun tidak selebay sekarang. Kenapa sekarang terlalu lebay begitu, terlalu digoreng? Karena pure TBC penularannya melalui airborne, melalui udara. COVID-19 tidak ada ilmuwan hebat di dunia ini, ilmuwan hebat dimanapun atau dokter hebat manapun yang mengatakan penularan COVID-19 melalui udara. Bullshit. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Banyak informasi yang belum kita tahu mengenai ini. Lalu berkaitan dengan, kembali lagi kepada topik kita dengan keadaan Indonesia, menurut saya sejauh ini memang pemerintah ada miss antara Kementerian Kesehatan dengan Gubernur, ada miss dengan Kementerian Kesehatan dengan Pemda, begitu juga Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas. Adapun data-data yang dikirimkan misalkan miss, tapi ya itulah bagian dari dinamika negara kita dalam menghadapi sebuah problematika gitu. Kalau untuk kinerja dari pemerintah sendiri, saya rasa saya cukup puas ya. Apalagi saya amat bangga terhadap Jokowi dan Pak Terawan. Di luar tentang peraturan perundang-undangan ini ya, saya amat bangga dengan tindakan mereka. Pak Terawan dan Pak Jokowi benar-benar menolak lockdown. Bisa kita lihat bagaimana Prancis, kita lihat bagaimana Italia yang lockdown. Kita saja yang mengalami PSBB, bukan lockdown ya, baru PSBB dan karantina mandiri lah istilahnya. Ekonomi kita carut marut, investasi pasar modal hancur semua, resesi ekonomi, inflasi dan sebagainya. Memang kalau sebagai masyarakat umum kita tidak dapat merasakan langsung, tapi apabila kita membuka pikiran kita yang lebih luas dan kita mencari data sana sini, itu akan terlihat jelas semuanya memang dalam keadaan carut marut keadaan kita. Tapi saya amat bangga dengan Jokowi dan Pak Terawan menolak lockdown. Karena kenapa? Karena banyak rakyat kita yang misalkan begini, kita buat hierarkinya, kalau konglomerat golongan A begitu, lalu direksi atau pejabat-pejabat begitu, atau PNS golongan B, lalu golongan C golongan menengah, lalu golongan D golongan miskin. Lalu kemudian oke lah, golongan A dan golongan B, golongan A masih bisa menjalankan usaha, konglo ini atau mafia. Lalu golongan B, PNS, pejabat sebagainya masih mendapatkan gaji. Lalu mengenai masyarakat kelas bawah, golongan C dan D, bagaimana mereka harus survive begitu. Dan juga mengenai kebijakan Pak Yasona Lawli selaku Menkumham dengan membebaskan beberapa napi
Saya tidak dapat mempersalahkan itu, saya bilang salah, bobrok atau bagaimana, saya tidak dapat mengatakan atau menjudge hal demikian. Tapi bisa kita lihat faktanya. Itulah masyarakat keluar dari penjara, mereka harus survive. Ataupun mereka nggak bisa lagi diterima keluarganya, mereka nggak bisa lagi diterima masyarakat. Mereka mendapatkan sanksi sosial, tapi mereka harus survive gitu. Apalagi dengan keadaan ekonomi begini, mereka mau kerja di mana, mau membutuhi kehidupan dengan cara bagaimana. Dengan dilaksanakan hanya dengan PSBB begini, masyarakat masih bisa mencari usaha. Misalkan hal kecil, misalkan dalam bulan puasa ini masyarakat, saya lihat banyak di jalanan yang jual gorengan atau lontong, itu bagian dari survive. Coba kalau misalkan negeri ini diterapkan lockdown, bagaimana masyarakat mau hidup? Lockdown, masyarakat hanya di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, keluar dari rumah dipidana, gitu ya kan? Keluar dari rumah pidana, bagaimana orang mau hidup? Bagaimana orang mau survive? Bagaimana orang mau makan? Bagaimana orang mau mencari nafkah? Apa mau mengandalkan negara terus? Negara. Kapan selesainya dan kapan ujungnya? Dan mungkin juga nanti inflasinya bisa-bisa melampaui 3% seperti yang dipersyaratkan dalam Perpu nomor 1 tadi. Dan ujung-ujungnya negara kita akan menambah utang dari luar negeri lagi, yang mana itu sangat-sangat berdampak buruk terhadap perekonomian kita. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan, dan juga saya di akhir ini juga sekaligus closing statement saya. Saran untuk rekan-rekan teman saya, mahasiswa ataupun siapapun yang akan menyaksikan video ini, saran saya, kalau menerima informasi terkait apapun itu, baik tentang isu pandemi COVID-19 ataupun di luar isu pandemi COVID-19, galilah informasi seluas-luasnya, cek kembali validitas berita ataupun informasi yang disampaikan oleh jurnalistik ataupun media cetak ataupun media sosial, cek kembali validitasnya. Karena apabila negara kita ingin berkembang, jangan mau dibodohi. Stop pembodohan, stop skema-skema yang gak jelas ini. Mungkin kalau untuk rekan saya itu saja. Belajarlah jadi netizen yang jelas, belajar jadi masyarakat cerdas gitu. Saya tidak mengatakan masyarakat kita bodoh, tidak. Saya mengatakan jadilah masyarakat cerdas, agar kita tidak dapat dibodohi masyarakat asing, kita tidak dapat dibodohi oleh bangsa asing, kita dapat survive atas bangsa dan tanah kita sendiri, di atas kaki kita sendiri. Dan juga kemudian saran saya mungkin untuk media, siapapun yang menonton ini, saran saya, Anda kalau ingin mengeluarkan berita ataupun terkait informasi, tolong sangat tolong, karena berhubung masyarakat kita tidak semuanya pintar dan tidak semuanya canggih kayak robot, atau tidak semuanya canggih dengan negara-negara luar, tolong himpun masyarakat kita, tolong bina masyarakat kita, jangan bodohi masyarakat kita, stop manipulasi statistik, stop distortif statistik, stop hal yang demikian, stop skema pembodohan dan segalanya. Karena negara ini mau maju, negara ini mau bebas dari pandemi yang katanya ini, entah pandemi apa ini, entah penyakit apa. Kita ingin bebas dari sini, kita ingin berjuang dari sini, kita ingin survive dari sini. Tolong untuk media di sini sebagai penyalur aspirasi terbesar, sebagai penyalur informasi, apalagi media sosial. Tolong saling bekerja sama, himpun masyarakat kita, bina masyarakat kita. Jangan malah menjatuhkan masyarakat kita dengan narasi ketakutan dan sebagainya, karena psikomatik itu nyata. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kritik saya lumayan tajam ataupun menyakiti siapapun, pihak siapapun, dari hati saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin juga berdiskusi atau tidak terima dengan narasi yang barusan saya uraikan, saya akan amat terbuka. Media sosial saya sangat-sangat terbuka untuk diskusi ataupun teman-teman yang ingin berdebat dengan saya, karena saya memiliki data-data yang tidak saya cari di media mainstream. Boleh, saya sangat-sangat terbuka untuk diskusi. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.